ketemu udah 3 kali ke rumah Lesti. Tapi sebelumnya apakah memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen yang mana kita tahu Lesti itu jobnya banyak di mana dan saat itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Iya. Saya nggak tahu ya soal itu. Terakhir saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mempublikasikan manajemennya di mana. Tapi setiap artis punya manajer masing-masing. Tapi saya tahu. Blunder lagi aja. Emangnya penyanyi di tempat kampung gua nggak punya manajer? Itu basisnya lagu ini kan seni, maka basisnya apa? Menghibur. Basis paling akhir baru bicara komersil. Kalau para seniman-seniman kita hari ini menciptakan karya seni, basis utamanya komersil, berhenti jadi seniman. Lepok sih ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, cetar, membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh sehat-sehat selalu dan semoga rezekinya selalu bertambah. Oke, kita akan melanjutkan petualangan kita terkait gugatan Lesti Kejora yang menurut gua bapak yang menggugatnya adalah blunder. Ya ntar gue dilaporin lagi. Nggak apa-apa ngomong blunder doang mah nggak apa-apa kali pak ya. Tapi ada satu hal yang perlu gue ingat ke kalian. Di momen ini pasti banyak banget beberapa orang yang justru mengambil kesempatan untuk menaikkan engagementnya atau apapun itu. Ya seperti misalnya kayak ada yang pansot lah segala macam. Ya sudahlah, abaikan saja. Yang terpenting kita doakan semoga Lesti tetap terus maju jaya berkarir di dunia permusikan. Wah, suaminya juga pencipta, ada pencipta handal. Nggak pusing lah ngapain mesti nyanyiin lagu yang nggak penting banget gitu ya. Semua video gue bakal kumpul menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN play. Ketemu udah 3 kali ke rumah Lesti. Tapi sebelumnya apakah memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen yang mana kita tahu Lesti itu jobnya banyak di mana dan saat itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Iya. Saya nggak tahu ya soal itu. Terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mempublikasikan manajemennya di mana. Tapi setiap artis punya manajer masing-masing. Tapi saya tahu. Kalau memang ada manajer harusnya tahu loh. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis ternama siapapun pastinya kita kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya atau dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya makanya saya datang. Gitu. Ini saya tambahin ya. Di somasi itu kan berupa teguran. Jadi di situ ada alamat kontaknya. Kalau dia pengen beretikat baik, komunikasi ada apa sih? Walaupun itu dari pihak manajemennya, nggak harus dari Lesti. Mempertanyakan tentang apa maksudnya Pak Yoni. Kita aja. Blunder lagi aja. Bener lah. Menurut gue setuju dengan gosip ceria nih. Setiap artis itu kan ada manajemen atau katakanlah ada manajernya. Kalau mau nemuin artis tersebut harus lewat manajernya. Gue setuju sih. Gue setuju banget karena nggak gampang untuk nemuin artis, apalagi ini menyangkut royalti. Wah, ya dong. Ini royalti, bicaranya duit. Lesti manggung kemana-mana kan manajernya ada di situ. Yang ngurus keuangan segala macam kan manajernya. Kok nggak tahu? Gimana sih bapak ini katanya pencipta lagu, masa gak ngerti penyanyi itu manajer? Emangnya penyanyi di tempat kampung gua nggak punya manajer? Bapak jangan gitu dong, ketahuan noraknya dong, maaf pak. Lesti bisa laporkan Yuni Dores. Nah ini gokil nih, coba kita dengerin. Halo teman-teman, saya sedang ada di kereta perjalanan menuju ini ke kayak pengacara deh. Kemarin saya diwawancara oleh
Media Infotainment, ya, intens investigasi terkait tentang gejolak antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora, ya. Lengkapnya bisa dilihat di kanal YouTube-nya Intens. Tapi yang saya mau jelaskan begini, karena hal ini berlarut-larut kemana-mana. Poinnya, hak kekayaan intelektual itu, ya, itu bisa dilakukan gugat kepada orang lain ketika itu terdampak nilai komersialisasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Artinya apa? Artinya yang menyanyikan lagu itu mendapatkan manfaat komersil. Memang dalam haki itu, ya, ada dua, ada hak komersialisasi dan kemudian hak moral, gitu ya. Tapi hak moral ini sekarang kita agak sulit bicaranya. Kenapa saya katakan agak sulit? Kalau semua orang menyanyikan lagu, lalu harus kemudian katakanlah ya, izin kepada pencipta lagu, akses semua orang juga terbatas. Contoh, katakan saya, ketika saya ingin menyanyikan lagu-lagu Yoni Dores, saya nggak kenal dengan Yoni Dores, lalu bagaimana kemudian saya bisa mengakses dia untuk meminta izin? Iya, kenal. Nah, jadi ini penting, ya, walaupun ada badan-badan yang dibentuk, badan-badan yang dibentuk itu kontekstualnya adalah ketika mendapatkan nilai komersil. Jadi kalau ada lagu yang kemudian dinyanyikan dalam pentas ajang-ajang kompetisi, ya, yang tidak mendapatkan nilai komersil langsung, ya, maka nggak bisa dilakukan tuntut menuntut, lapor melapor, ya, gugat menggugat, nggak bisa. Ayo, gitu, ya. Kalau kemudian mau dikatakan, oh, Lesti menang kompetisi karena menyanyikan lagu itu, nah ini kan konyol. Konyol banget, Bang. Ya, kalau kemudian Lesti menyanyikan lagu itu maka menang kompetisi, kenapa kompetitor lain menyanyikan lagu dari pencipta yang sama nggak menang? Ayo, lepok ya. Kan gitu. Nah, ini konyol. Ini saya kira sangat konyol, ya, pandangan-pandangan begitu. Kembali saya katakan, konyol banget terkait hak kekayaan intelektual yang lebih dalam bicara tentang lagu. Itu basisnya lagu ini kan seni. Maka basisnya apa? Menghibur. Ya, maka basis paling akhir baru bicara komersil. Kalau para seniman-seniman kita hari ini menciptakan karya seni, basis utamanya komersil, berhenti jadi seniman. Lepok, ya, jadi pengusaha atau jadi pengacara. Iya, benar, Bang. Kemudian apa? Yang kemudian bicaranya material dan material. Ayo. Gitu, ya. Jadi saya katakan sangat sumir laporan polisi kepada Lesti, dan saya katakan Lesti sangat dapat dan sangat bisa melaporkan kembali Yoni Dores. Lengkapnya simak ulasan saya dalam kanal YouTube Intens Investigasi. Lesti bisa laporkan Yoni Dores. Pengacara ini, guys. Lebok ya Yoni Dores. Iya, tuh kan, bener kata abang kita. Jadi kemarin gue sempat bikin konten konyol banget. Tadi aja video yang pertama aja udah konyol banget tuh. Iya, orang mau nemuin artis ya langsung ke rumahnya, langsung gini, ya, nggak bisa gitu lah, Bang. Ada prosedurnya lah, Bang. Iya kan? Ada manajernya, Bang. Apalagi Lesti kan kita tahu semua ini artis besar. Lagian undang-undang tentang, yang setahu gue sih ya, ini setahu gue ya, undang-undang tentang klaim hak cipta ini kan berlakunya kan baru-baru ini gitu ya. Dan itu kejadian yang tahun yang lalu gitu ya. Itu rasanya tuh gimana ya? Cuman yang paling menhok lah dari abang inilah ya. Ini kan pengacara, jago banget lah kalau ngomongin soal hukum. Kalau memang abang ini ketika menciptakan lagu bertujuan untuk betul-betul mengkomersilkan money gitu, duit, rasanya nggak pantas kalau abang ini menjadi pencipta lagu. Kenapa? Ya karena kan susah, Bang. Abang ini kan nyiptain lagu, udah pasti didengar sama orang. Terus gimana kalau di pentas-pentas panggung gitu, Bang, dinyanyiin sama orang gitu, Bang, terus nggak sengaja direkam sama HP, terus diupload sama video, terus viral, gimana, Bang? Lo tuntut juga, Bang, gitu. Bang, mendingan lo jadi pelukis, Bang.
Atau kata abang kita ini, mendingan lu jadi pengacara aja bang. Ngapain sih lu jadi pencipta lagu bang? Ya elah bang. Habis waktu lo ngurusin beginian. Asli, nih ini masukan dari gue nih bang ya. Kalau abang nonton video gue nih bang ya, ini punten ya bang ya, Bang Yoni Dores. Saran gue, lu daripada ngurusin hak klaim beginian nih bang ya, ngabisin waktu lo, ngabisin segala macem gitu kan ya. Walaupun gue tahu mungkin engagement lo bakal naik bang. Akhirnya lo dikenal sama orang tuh, Yoni Dores tuh, oh ini. Termasuk gue aja bang, jujur, gue nggak pernah tahu dengan yang namanya Yoni Dores atau pencipta lagu apa tadi namanya lagunya tuh, Ranting yang Kering ya. Ketika kasus ini mencuat, gue ngerti engagement lu naik bang. Nama lo dikenal di mana-mana bang. Apalagi nih bawa nama Lesti ya. Ini kan fansnya dari Sabang sampai Merauke banyak banget gitu ya. Dikenal, pemberitaannya selalu itu aja gitu. Kalau abang punya sosial media, gue pasti banget bang ya. Itu yang namanya kritikan, hujatan itu mampir bang. Itu kayaknya setiap menit. Terus lo ngegugat nih, lo harus ketemu ini, konferensi pers segala macam gitu. Diundang di TV juga mungkin berapa kali gitu ya bang ya. Mungkin cuma dapat uang transfer doang kan bang ya. Saran gue sih daripada ruwet-ruwet gitu bang, mendingan bang kerja sama aja sama Lesti, bikin lagu biar Lesti nyanyiin. Kagok viral bang. Coba lagu lo naik viral, ya kan banyak yang minta ciptaan lagu. Itu sih menurut gue bang. Tapi kalau memang abang mau meneruskan dengan keinginan abang ingin melaporkan Lesti atau menuntut hak yang 4M itu misalnya bang ya, ya udah siap-siap aja bang, karir abang sampai di sini. Ini menurut opini gue bang. Gue sebagai masyarakat atau netizen kan gue berhak bersuara bang gitu ya bang ya. Teman-teman, apa bener ya katanya Yoni Dores lagu-lagunya diboikot sama Indosiar? Tuh repot kan bang. Akhirnya begini kan. Gue penasaran, kayaknya gue nyimpen videonya deh. Coba kita gas. Wow, semua karya Yoni Dores diboikot Indosiar. Tuh kan bang. Bener nih ada videonya. Haram tapi nuntut Lesti. Denda 4 miliar, nanti larinya kemana itu uangnya? Jauh-jauh lah pikiran untuk saya memeras Lesti. Doan. Itu haram buat saya. Itu haram buat saya. Haram buat kesalahan saya. saya karena saya nuntut Lesti. Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan Ibu Siwi gitu kan. Jadi ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau di-boikot semua juga. Jadi kayaknya pembunuhan karakter gitu kan. Ya bukan pembunuhan karakter sih bang kalau menurut gue. Lo ngebunuh karakter lo sendiri. Ya karena kan gini, misal ini gue juga gak tahu ya ada statement resminya nggak dari Bu Arsiwi atau dari pihak Indosiar kalau memang karya Bang Yoni Dores ini diboikot sama TV Indosiar. Ya nggak ada. Kalau ada tolong ya komentar ya. Atau mungkin kalian bisa DM gue di Instagram ya. Coba ada nggak statement resminya dari pihak Indosiar yang menyatakan bahwa karya dari Yoni Dores ini diboikot. Itu. Oke, kita akan kembali menganalisa dari video ini. Ini menarik banget ya. Pertama, dia tuh mengatakan haram kalau gue ingin memeras Lesti. Ya kan, ada statementnya haram. Kalau saya ingin memeras Lesti, ya kan, haram katanya guys ya. Tapi dia nuntut gitu 4M. Itu yang pertama. Konyol lo makin kelihatan bang. Kan blunder bang namanya udah begitu. Lo harap tapi lo nuntut, gimana sih bang gitu ya. Terus keduanya, karya gue diboikot sama TV Indosiar, ini namanya pembunuhan karakter. Kecuali gue sudah di sidang atau sudah di pengadilan dan gue dinyatakan bersalah, itu terserah lah, karya gue diboikot sama Indosiar nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya selama ini masih berjalan pembunuhan karakter, kalau misalnya dikatakan diboikot gitu, ya kembali lagi kan menurut gue yang membuat ini keluar kata-kata hashtag atau muncul pembunuhan karakter itu kan sebetulnya dia sendiri. Dia membuat permasalahan ini jadi rame dan seviral ini kan ujung-ujungnya kan orang pada takut. Ya kan? Logikanya aja, ketika Indosiar ingin menyanyikan lagu ini, ya siap-siap harus dituntut 4 miliar kan. Padahal mungkin misalnya itu lagu cuman buat audisi doang, kan ajang pencarian dangdut kan. Atau mungkin buat kompetisi doang gitu, harus bayar royalti yang harus mahal. Enggak lah kata Indosiarnya. Oh gak amat gue bayar-bayar mahal lagu lu, lagunya juga banyak yang lebih hits misalnya. Kata Indosiar. Dulu terkenal lagu lu, tapi kan itu dulu gitu kan. Misal ini mah.
Di marketingnya mungkin bisa aja ngomong begitu kan gitu. Jadi kembali lagi blunder apa yang diomongin semua di video ini menurut gue itu keblunderan dia sendiri, pembunuhan karakter kata dia gitu. Ya lo sendiri yang buat gitu kan. Orang juga pada takut sekarang. Yakin pada takut. Barbie Kokom tiba-tiba nongol langsung ngatain Lesti kurang attitude. Pansos banget nih orang. Oke. Oke, Kak Barbie mungkin dong minta pendapatnya yang lagi rame antara perkara pencipta lagu Yoni Doris dan Lesti Kejora. Di mata hukum sebagai praktisi hukum seperti apa sih Kak Barbie? Ya, kalau menurut saya sih gini ya. Ketika kita nyanyiin lagu orang, paling tidak kita harus menghargai lah. Karena biar gimana kan yang namanya seniman, sama-sama seniman, ada kulunnya sih kalau menurut saya. Kalau main langsung nyanyi-nyanyi aja kan, apalagi dia sudah populer. Ya menurut saya sih kurang ya, kurang attitude, kurang kode etik sih. Harusnya dia lebih kayak Pak maaf ya, misalnya ini lagunya saya nyanyikan, karena kan lagu itu kan ada masanya, ketika kita beli juga kan ada masa pinjamnya, masa sewa lagu, ya kan biasanya pencipta itu tidak langsung menjual bulat-bulat, ya karena kan mereka juga harus dapat apa namanya, kalau pencipta lagu itu tiap bulannya kan juga dia harus dapat royalti. Jadi menurut saya kan netral ya gitu loh. Sebenarnya netral tapi ngomong hati itu. Disayangkan sih. Ya wajar lah mereka sekarang bersuara. Kan mungkin mereka ngerasa lo yang booming, gue nggak dapet apa-apa, ya kan nggak pernah disapa bertahun-tahun. Wajar lah, itu manusia gitu kalau menurut aku. Normal. Pasti kan dia juga pengen, itu kan karya ciptaannya, nggak gampang loh nyiptain lagu, ya kan? Apalagi sama-sama seniman gitu loh. Ibarat kata gini lah, ketika kita mau mengcover lagu orang, semua orang tuh harus izin pencipta lagu. Apalagi kalau sudah meledak, kan gitu. Ya. Barbie Kokom, Anda pansos mbak. Iya kan, ngomongnya netral, tapi nggak punya attitude. Harusnya izin lah segala macem lah. Ini gue bingung nih ya. Ini kenapa ya yang hashtag mereka adalah cover. Ini mereka ini, mohon maaf ya guys ya, hidup di zaman apa sih? Bingung gua. Ini tahun 2025 loh cuy. Yang dipermasalahkan, yang diperdebatkan adalah tentang cover. Cover gitu. Mereka tuh nggak bisa ngebedain mana cover. Aduh, ampun deh. Bingung gue. Orang ngerekam di Indosiar atau orang misalnya lagi nyanyi di mana, perform di mana, terus diambil audionya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Indosiar ketika menayangkan itu pasti kan bisa aja diambil suaranya. Atau Lesti lagi show dimanapun itu, kemudian kan biasanya tuh ada yang tim dokumentasi itu kan, yang record itu, ya kan, yang punya hajat lah katakanlah seperti itu. Itu kan pastinya kan suaranya jernih ya. Tapi kan ada suara ngobrol, nyapa segala macam gitu ya. Iya kan? Nah, itu kan gampang. Sekarang ini gampang banget gitu, guys. Cuma dikasih foto, diedit ya. Suaranya yang ini diambil taruh sini. Jadi cover katanya begitu. Lu maksud gue umur kalian, mohon maaf nih, Mbak, Bang Yoni Dores. Ya, mungkin usia abang mungkin terbilang lebih tua dari saya ya. Makanya gue panggil abang. Masuk begini loh, Bang. Abang mungkin umur dewasa, di eranya gimana lah gitu. Tapi kan nggak ketinggalan banget gitu bang. Maksudnya ngerti lah gitu bang, mana cover, mana itu rekaman yang record gitu loh bang. Nggak bisa ngebedain mana cover, mana off air gitu. Gitu. Makanya udah guys, gue makin greget ya makin kesini ya. Sekali lagi, banyak yang memanfaatkan momen-momen ini untuk jadi ajang pansos gitu. Orang yang nggak pernah nongol tiba-tiba nongol, kayak Mbak ini pansos. Ya mau dia praktisi hukum kayak segala macam, pansos lah. Ngapain coba? Ngomong netral tapi bicara soal attitude gitu ya. Kalau menurut gua, mereka tuh bolehlah menuntut hak royalti segala macam kepada penyanyi, siapapun itu penyanyinya, nggak jadi masalah. Itu cuman maksud gue tuh kan ada jalur-jalurnya lah gitu, nggak main langsung begini-begini kan gitu. Yang ada kan yang laporin kayak gini kan bukannya malah karyanya diterima orang, justru orang malah takut dengan karya-karya Anda gitu kan ya.
Menurut gue sih kayak gitu. Lagunya dinyanyikan oleh Lesti Kejora. Serontak Lesti Kejora dilaporkan ke kepolisian. Ternyata setelah ditelusuri, Haki itu yang punya kewajiban bayar itu ternyata adalah si penyelenggara acara tersebut atau IO-nya, atau kayak misalkan stasiun TV. Jadi yang harus bayar royalti itu adalah stasiun TV itu tadi. Nah, karena udah kesandung ke sana, ternyata melakukan pembelaan lagi. Ya maksud kita bukan spesifik ke Lesti Kejoranya, tapi kepada instansi-instansi terkait. Dan tidak ada maksud lain kita melaporkan Lesti Kejora, melainkan hanya si Lesti Kejora ini agar bisa kayak kulon nuwon minta izin gitulah. Nah, ujung-ujungnya pasti kan kalau misalnya minta izin pasti ujung-ujungnya ke profit juga. Namun setelah ini semua mencuat ke media sosial, malah mendapatkan tanggapan rame-rame lagu ciptaan dari Bang Yoni Dores ini itu diboikot untuk dinyanyikan oleh event-event ataupun artis-artis yang nantinya akan tampil di TV-TV nasional, di stasiun TV. Dan itu artinya bukannya mendapatkan profit yang besar dari menuntut perkara ini, malah justru orang-orang tidak mau lagi menyanyikan lagunya karena udah takut nanti malah dituntut lagi tuh sama Bang Yoni Dores. Dan setelah kasusnya udah mulai kayak mentok sana sini, akhirnya mereka mengatakan bahwa sebenarnya kita itu nggak spesifik kepada si Lesti aja. Dan dari awal kan yang dilaporkan adalah Lesti, dan sekarang kok malah ngomong nggak spesifik kepada si Lesti, melainkan kepada beberapa oknum ya, akun-akun YouTube yang memposting ulang yang menasnamakan fans dari Lesti Kejora. So sebenarnya target utama dari pelaporan ini siapa? Nah, tapi ini kok kayak kesannya udah malah melebar kemana-mana. Jadi kayak bingung juga ngelihat kira-kira goal dari Bang Yoni Dores ini untuk kasus ini gimana gitu ya. So kalau kalian sendiri gimana teman-teman melihat kasusnya dari Bang Yoni Dores ini? Coba deh kalian sharing di kolom komentar. Udah lah gitu aja, gue pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.